Katanya anime ini banyak fanservice-nya. Jadi ini beneran atau cuma katanya? Langsung kita bahas aja. Jadi ini adalah salah satu anime romance musim spring 2024. Judulnya One Room Hyatari Futsu Tensisuki, yang bercerita tentang seorang anak cowok bernama Shintaro yang tinggal bareng cewek yang mengaku dirinya adalah malaikat yang turun dari surga bernama Towa. Udah, inti ceritanya cuma kayak gitu. Jadi gue bisa bilang secara garis besar mirip-mirip kayak anime romance atap kayak Otonari Tenshi atau More Than a Married Couple But Not Lovers. Gak lupa unsur pertemanannya juga. Jadi yang nonton gak bosen sama romance aja yang biasanya punya pola mirip-mirip. Buat gue anime ini arahnya udah kayak harem kalau gue lihat-lihat, karena Shintaro dikelilingin banyak cewek, gak cuman si Towa. Mulai dari Sumugi Sutsumi, ya ada rasa suka ke dia dari kecil dan baru bisa ketemu lagi waktu SMA. Ada juga Noel Izumi yang orangnya dingin, gak bisa jajak ngobrol, tapi sama Shintaro dia bisa jadi temen karena ketemu di tempat kerja. Dan emang Shintaro ini nerima semua orang. Habis itu ada Hisui Surumi yang susah ngobrol sama cowok, dan Sayori Kagami si tukang halu yang mengaku bernama Liriska. Di awal-awal, terutama di episode 1, gua merasa anime ini bakalan kayak Otonari Tenshi yang fokus ceritanya antar dua manusia berbeda jenis kelamin di apartemen dengan segala pekerjaannya kayak bersih-bersih, masak, ngerapin baju, dan lain-lain. Dan gua juga mikir, kalau anime ini bakal jadi anime yang penuh dengan fanservice, karena lihat aja, episode 1 aja udah ada scene dimana Towa nggak pakai baju. Tapi dugaan gua ini salah semua sih. Emang ya, jangan nilai dari satu episode aja. Lanjut ke episode 2, di sini mulai nampilin banyak adegan di luar apartemen, kayak di sekolahnya Shintaro. Nah, di sekolah, Shintaro ini punya dua teman dekat. Satu cewek namanya Sumugi Sutsumi, dan satu cowok namanya Shuichi. Shuichi ini nasibnya kurang bagus di season 1 anime ini, soalnya dia bener-bener kayak NPC dan numpang lewat doang. Dialognya pun dikit banget. Malah yang seharusnya NPC kayak manajer tempat kerjanya Shintaro punya scene dan dialog yang lebih banyak. Jadi gue bisa bilang kalau sebenarnya anime ini nggak cuma soal hubungan Towa dan Shintaro di apartemen, tapi juga hubungan sosial Shintaro sama teman-temannya yang lain dan tempat kerjanya. Tapi kalau yang gue rasain sih, tiap lanjut episode gue ngerasanya kayak ini tuh bukan romance lagi, tapi malah kayak harem. Bayangin aja di awal kedekatan dia sama Izumi, Towa sama Sumugi muncul dan malah bikin bingung semuanya. Nambah episode, nambah harem. Kayak di episode 7 waktu Shintaro jalan pulang ke apartemennya, ada cewek yang gak sengaja nabrak dia, dan si cewek namanya Sayori Kagami tapi ngaku Liriska ini juga bilang kalau dia itu vampir. Awal-awal kesannya kayak halu karena dia ngomongnya rada ngelantur gitu. Tapi lama-lama meyakinkan juga sih. Gue bilang ngelantur karena mata merahnya itu soft lens dan kebanyakan ngomong gak jelas dan muter-muter doang. Gak cuma itu, ada Hisui Surumi yang muncul di episode 9 karena dia mau ke ruangan klub tempat Izumi, Shintaro, Liriska, dan Sugumi belajar bareng. Nah, di episode 11, genre haremnya makin berasa karena mereka semua pergi ke villa punya keluarganya Hisui buat liburan musim panas. Di sini juga ada scene fanservice di mana mereka main di pantai pakai baju renang. Ngomongin fanservice, meskipun banyak yang bilang anime ini cuma jualan fanservice, gua nggak setuju sih, karena fanservice-nya juga nggak terlalu banyak. Yang gua lihat di episode 1 waktu Towa ganti baju, terus ada episode 2 waktu Towa mandi, dan ini pun cuma sebagian. Habis itu ada scene Izumi ganti baju di episode 3. Di episode 9 sebenarnya juga ada waktu Hisui pertama kali muncul, cuma ini dikit banget, cuma kelihatan sedikit dalamannya doang. Dan episode 11 yang mereka main di pantai. Kalau orang bilang anime ini jualan waifu, gua masih setuju, karena menurut gua emang didesain karakternya itu cantik-cantik, terutama Izumi. Kalau komedinya sih nggak terlalu gimana-gimana ya. Gue cuma sampai tahap senyum aja sih, karena emang nggak ada scene yang bikin gue sampai ketawa atau ngakak. Tapi ya ini soal selera. Jadi anime ini bagus gak? Ya jujur aja, kalau nontonnya buat have fun dan mau anime romance yang ringan sih, ini oke banget, ini udah bagus. Tapi kalau cari sesuatu yang baru dan fresh, buat gue ini biasa aja sih. Ceritanya khas anime komedi romance, kebanyakan yang akhir-akhir ini banyakan romance serumah. Kayak More Than a Married Couple But Not Lovers, Otonari Tenshi, atau yang bakal rilis nanti Classmate Daikirai. Kalau sejenis My Stepsister Is My Ex, itu ada hubungan keluarga walaupun cuma saudara tiri. Kalau nggak salah Gimai Seikatsu juga gini ya. Gue belum nonton Gimai Seikatsu sih, tapi gue bakal nonton nanti kalau udah tamat. Nah, buat kalian yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Apakah anime ini menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sekian video gua kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai dan sampai jumpa di video berikutnya.